Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Rada gremreges. Berdoa dulu ya. Nggih. Berdoa dimulai. Selesai. Absen dulu ya. Nggih. Yang pertama, Trinova. Hadira, Bu. Terus Lutfiana. Hadira. Reza Wahyu. Hadira, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau bolos? Tidak, Bu. Tidak, ya udah. Langsung saja ke materi ya. Nggih. Hari ini mau membahas lanjutan materi minggu lalu bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya. Bisa dibuka halaman 81. Sudah? Belum, Bu. Belum sebentar. Sudah ya? Sampun. Yang pertama ada mobilitas sosial. Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Belum diterangkan. Belum. Iya. Ya udah saya jelaskan ya. Iya, Bu. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Di sini udah tahu contoh mobilitas sosial itu apa? Belum. Belum ya? Ya. Jadi, contoh mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat itu ada seorang pensiun pegawai rendahan, salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Terus seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil lalu membuka usaha lain namun gagal dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga pergerakan sosial ke bawah. Nah, materi selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Di mobilitas vertikal itu ada dua. Ada yang tahu apa? Boten, Bu. Tidak. Yang pertama ada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua ada mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas
merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Yang ketiga, ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Faktor ini merupakan kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Yang kedua ada faktor individu. Dalam faktor individu ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan dari sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contohnya, ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga ada faktor sosial. Dalam faktor sosial ini, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang sedikit-sedikitnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian bisa memperhatikan berbagai fenomena masyarakat yang ada di sekeliling kalian. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Yang kelima ada faktor politik. Kondisi saat ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Yang ke-6 ada kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Sampai sini ada yang belum paham atau belum mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, saya lanjutkan ke faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat sosial itu yang pertama ada kemiskinan. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Yang kedua, itu ada diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Boten, Bu. Diskriminasi itu merupakan pembedaan perlakuan karena alasan
perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Materi selanjutnya ada saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena memulai pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua ada organisasi politik. Yang ketiga ada organisasi ekonomi, dan yang keempat ada organisasi profesi. Materi selanjutnya ada dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yang pertama itu adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, seperti terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Yang ketiga ada meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Tidak, Bu. Contohnya yaitu ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Terus dampak negatifnya ada dua, yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Yang pertama terjadinya konflik itu mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua ada gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Bahkan banyak orang yang setelah kehilangan jabatan baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk dalam orang yang memiliki gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Saya mau tanya, Bu. Contohnya gangguan psikologis itu apa? Contohnya itu ada darah tinggi, terus asam lambung, insomnia. Karena penyakit itu
disebabkan karena gangguan psikologis. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, karena waktunya sudah habis dan materinya nanti dilanjut minggu depan ya adik-adik. Ya. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya materinya. Bye-bye.